Kembali lagi di Poros Salam Kuliner. Hari ini kami akan mereview dua buah menu baru dari Twin House. Iya. Yang pertama adalah Bolo Bun. Dari promosinya katanya dari Singapura untuk Singapore Senator, ya. Jadi dia ada roti, dipakein butterscotch, ya. Kalau lu nggak ngerti butterscotch berarti ya lu googling aja. Berarti mungkin pengetahuan lu kurang kan. Gak Butterscotch apa-apa, sama lu. Butterscotch itu mentega arak. Butterscotch itu macam serikaya sebenarnya. Iya betul. Nah, ya. Bahasa elitnya itu butterscotch. Jadi kalau misalnya lu nggak tahu pun nggak apa-apa. Tidak mengurangi value lu kok. Gitu. Betul. Santai aja. Kalau lu nggak tahu butterscotch aja aman. Cuma gampangnya kita bilang ya serikaya. Serikaya. Gitu ya. Enak nggak bang? Enak. Butterscotch terus dikasih ice cream. Oke. Kalau ini? Tapi itu, ini masih menu yang lama. Ya. 2 minggu lagi dia keluar menu barunya yang modelnya mirip begini. Enak. Kata Angga sih enak ya. Gue percaya sama dia. Gitu. Dan gue tadi udah coba ya. Gue udah coba nih. Nah rotinya kayak gini nih. Dia rotinya tuh kayak croissant. Kayak croissant. Terus itu tadi ada apa? Ada mentega, ada apa? Ada serikaya. Terus celup es krim. Gimana? Luar biasa. Dan kalau saya, ini adalah makanannya tadi apa namanya? Brownies dengan ice cream. Ini juga tanya dia lah ya. Kayak episode yang waktu itu makanan datang aku belum coba, udah diembat. Jadi gimana rasanya bang? Enak, brownies. Lu biasa makan brownies kukus gitu ya? Lu makan brownies kukus doang. Nah ini brownies kukus. Campur es krim. Cuman ada yang ininya juga nih, karamel. Ya dia ada karamel. Ada karamel, campur es krim. Wow. Karamel, kalau karamel udah punya pacar sekarang. Telur posarang. Kita semua broken hearted. Udah punya pacar. Udah punya pasangan. Jangan kau ganggu lagi Minpor. Ya kita unfollow aja ya. Jadi menurut aku Amel bagusnya di unfollow aja. Amel itu di unfollow aja sekarang. Pokoknya bidadari Poros yang udah punya pasangan tuh unfollow aja lah Minpor, ya. Berarti kita ada satu bidadari yang kalian follow terus. Apa? Rara. Ya. Oh enggak, gua nggak sebut nama. Oke. Jadi yang punya pacar tuh kayak Amel, Via, silakan di unfollow. Lu follow tuh Each ya, yang baru ya, Minpor ya. Each. Kemudian ada Chelsea ya. Ada Chelsea juga. Karena ya siapa tahu nanti ada jodohnya di situ kan. Terus balik lagi, ini kalau lu biasa makan brownies kukus itu kan lembut gitu ya. Sebenarnya sama aja, tinggal lu taruh es krim. Mungkin kalau misalnya lu mau bereksperimen di rumah, lu beli brownies dari Bandung, kemudian lu beli apa? Es krimnya di ya apalah mereknya terserah lu gitu yang vanilla supaya kenapa vanilla? Supaya ada perpaduan rasa antara coklat dengan vanilanya. Ya, jadi jangan coklat dengan coklat. Terlalu manis. Untuk dilupakan kenangan yang indah bersamamu di dalam tinggallah mimpi terlalu manis. Oke. Dan ditambah ada stroberinya yang membuat ada kecut-kecutnya dikit. Jadi dia perpaduan antara manis, coklat yang agak manis agak sedikit pahit, dan crunchy peanut. Crunchy dan itu tadi stroberi yang memberi tekstur rasa agak-agak asem. Jadi so rich in taste gitu ya. This is life. Ada manisnya, ada asemnya, ada kerasnya. Ya, maksudnya ya hidup ya kayak gitu loh. Kan penundukan perpaduan rasa. Betul. Seperti juga United. Perpaduan rasa. Yes. Setelah mungkin berapa hari, produser diam aja, harus ini urusan kami. Ya. Produser ikut campur ya? Diam aja. Masuk. Mau kami bail out ini? Apa katanya? Gue gak mau ulang. Gue takut. Ampun Pak Produser. Jadi ya seperti perasaan fans United itu kan mix ya. Ya dong. Setelah beberapa minggu atau even beberapa bulan lu yang terzolimi jadi bahan, sekarang last 3 weeks nggak ada gangguan sama sekali. Gimana perasaan lu coba? Yang pasti lu tidur enak, bangun tidur semangat, masuk kantor nggak ada kekhawatiran, bisa begini. Bagi sebagian orang, kalau kita kan tetap aja mau kalau kita mah bodo amat. Cuma kan mayoritas kan rata-rata yang biasanya datang ke kantor yang ada aja bahan untuk dibully kan. Kalau sekarang kan bisa datang senyum, duduk manis. Gimana? Emang gampang. Beating Southampton is not for everyone kan gitu kan. Kemarin kalah sama Southampton siapa? Chelsea nih ya? Chelsea. Mimpin duluan 1-0. Terus yang strikernya yang dijual yang katanya nggak berguna di Chelsea. Hat-trick kemarin di klub barunya. Lukaku ya siapa? Warner. Enak sih enak. Mantap.
Satu perasaan yang tadi kan kita ngomongin terlalu manis atau terlalu asam juga nggak baik kan. 3 musim kalian sudah disajikan dengan sakit hati demi sakit hati melihat pertahanan MU. Sekarang agak enak nih. Iya. Agak enak nih. Ini benar-benar suatu revolusi yang sorry ya kalau gua agak ngambilnya Ole lagi walaupun Ole tidak seperti tapi maksudnya di musim pada saat Maguire bisa lagi bagus-bagusnya itu pertahanan kita di akhir musim itu komparasinya jelas dengan sebelumnya ya. Dari sisi kebobolan jauh berkurang. Ya. Tapi musim ini 2 pertandingan hancur-hancuran akhirnya dia patenin nih yang gua mainin si Lisandro, Varane, gua parkir si Maguire, gua mainin Varane. Paling bagus peningkatannya Dalot. Yes. Dalot paling bagus. Khususnya 2 pertandingan terakhir ini ya. Waktu di Liverpool masih oke-oke lah. Ya. Tapi kemarin lawan Southampton sama kemarin lawan Leicester luar biasa. Walaupun bukannya tanpa celah, yang babak kedua kan ada tuh yang dikasih bola crossing tuh yang disundul siapa tuh yang dia mati langkah cuma ngelihat cuma yang belakang sundul siapa tuh Minkford? Iya kan? Itu kan di atas gawangnya De Gea, maksud gua itu small mistake gitu loh. Harusnya kan itu kenapa diajarin kita kan lu jangan lihat bola, lu lihat orang. Kalau lu aware sama sekeliling lu akan jaga yang belakang dulu nih. Itu kan akhirnya dia lewat, untung sundulannya lewat. Tapi yang satu yang gua appreciate di luar sangat banyak aksinya tuh yang babak kedua juga yang dia sliding siapa tuh yang dia yang dia udah lepas Harvey Barnes babak pertama gak gerak tuh sama dia. Asli. Sebenarnya itu karena lebih antara dua itu Dalot dengan Varane waktu babak pertama. Tapi memang itu gue tahu yang dia kalau udah lepas masuk kotak penalti dia kejar balik dan dia sliding terus dia passionnya itu yang udah lama kita nggak lihat kan. Itu kunciannya. Lisandro Martinez menurut gue, lu perhatiin sejak Lisandro Martinez muncul di lini pertahanan kita, Varane yang biasanya kalem-kalem, yang santuy mukanya, tiba-tiba jadi ganas cuy. Varane sama Ramos. Iya, ya benar. Dan kalau gue bilang itu jadi kayak apa namanya kayak latah jadinya. Sana emosional, sana passionate, yang lainnya juga ikut passionate. Dan itu yang gue seneng banget, yang selama ini kita missing banget gitu loh. Bahwa passionnya itu. Dan ketika lo bikin sesuatu yang kayak dilakukan Dalot itu, Martinez langsung datang kasih semangat, nyemangatin lagi. Jadi gimana nggak lu makin terbakar untuk lebih betah? Jadi terkesan kayak clean sheet itu jadi lebih berharga banget buat mereka jadinya. It's a good game, it's a good defense lah kita kemarin tuh. Back to back clean sheet itu terakhir kita kapan? Hah? Gua nggak ingat lagi. Kapan terakhir kita back to back? Kalau ada yang ingat warga Pors nanti komen aja. Itu salah satu hal yang gue jadi ingat Chelsea zaman Mourinho. Gak perlu main bagus. Iya. 1-0, dah. Kelarin. 0, dah. Ini enak. Dan babak pertama, lu ingat kan yang sebelum lawan Liverpool, yang gue sempat nge-tweet tuh yang Liverpool tuh mainnya yang Liverpool seri sama Fulham kalau gue nggak salah. Yang Liverpool seri sama Fulham tuh gue nge-tweet yang enak nih ngeliat Liverpool main. Boleh 1 sentuhan, paling banyak 3 sentuhan, tidak ada yang lebih. Sampai mati di Luis Diaz, itu ada gue bilang di episode Poros 2 episode sebelum ini kalau gue nggak salah ya. Nah, tahan, passing, tahan, kalaupun ada paling banyak 3 jalan sampai akhirnya mati di Luis Diaz menit 45 apa 43 gitu gue lupa. MU semalam di menit 28 bola clearance dari McTominay, udah gue catet, bentar gue lihat ya. Ya karena kalau gue kan nonton nyatet gitu, bukan kayak lu pada nge-tweet, pinter lu gitu. Bola dari Profesor bang. Nonton bola dinikmatin, bukan dipelajarin. Dari McTominay, pokoknya itu ada United diserang, terus ada bola lambung disundul sama McTominay ke Eriksen, 1 sentuhan Eriksen ke Lisandro ini di bawah. Lisandro pasti ke Bruno. Yang dari belakang sampai ke depan. Malaysia balik ke Eriksen, Lisandro dikasih lagi ke Bruno, cuma masih dikolongin sama dia. Itu enak banget bolanya asli. Dan Bruno main simple banget. Ya, tapi at times terlalu kreatif. Kreatif udahlah, terlalu kreatif. Oh iya, tapi maksud gua, lu bandingin 3 pertandingan 4 pertandingan sebelumnya, jauh dia main kayak bolanya Sancho itu kan tuh benar-benar dari Dalot bolanya kan. Cus, bola Dalot ke dia nih di kanan. Bruno nggak ditahan sama sekali. Didorong aja sama dia, Rashford nggak nahan. Dorong aja. Didorong lagi. Kayak gitu lu main simple aja, simple kan kayak kata Johan Cruyff.
playing football is simple. Ya. But it's very hard to play simple. Kalau nggak salah gitu lah quotes-nya. Ya di kantornya kan juga kalau lu karyawan pasti udah pernah dengar istilah ini kan. KISS. Keep it simple, stupid gitu kan. Gila, enak banget itu golnya. Dan memang posisi finishingnya Sancho menurut gua itu dua pertandingan loh ini udah ya tenang banget. Lo tau gak itu zaman main PS? Ya begitu tuh golnya. Kipernya dulu. Kipernya jatuh baru dari situ. Buat gaya. Dan kalau di orang berteka itu offside ya, emang posisi Sancho offside pada saat bola bunuh ke Rashford. Ya, tapi ketika kan Rashford bukan ke Sancho. Betul. Gitu. Nah, biar pandai. Nah, yang gue bayangin ya, ini kan udah nggak mengiming-iming namanya, udah jelas. Mengawang-awang. Ya udah mengawang-awang. Ini kan udah jelas, udah ada Anthony. Ya. Gue kebayang nih, karena kemarin Kebayang ya, Anthony, Sancho, Ronaldo. Oh, Ronaldo gol lawan Arsenal. Kan benar. Ya oke, Ronaldo kemarin bagus, tapi pace-nya udah nggak ada, Bang. Nggak apa-apa, main aja di setengah babak. Kalau gue nih bener, gue berharap Ronaldo main lawan Arsenal. Dari pertama, berarti starting line up. Ronaldo, karena kalau Martial udah bisa main? Ronaldo gue kasih, benar gue bilang. Oke. Karena gue ngeliat kemarin, satu dia jelas nggak pindah. Ya. So you have to prove. Dia nggak pindah mungkin karena nggak ada yang mau. Iya jelas udah nggak ada yang mau, udah lah. Yang penting dia stay kan, gitu loh. So this is your time to prove. Kalau gue nih, Ronaldo striker, Anthony kanan, Sancho kiri. Rashford masih gue parkir karena menit ke 25 setelah kita unggul 1-0 itu dia sekali dapat bola tuh, dia masuk ke dalam kotak penalti, Bruno lari dari belakang dia, lari ke depan gitu buka. Ya, yang dia nggak mau didorong bolanya. Ya. Ada satu dia lagi. Mau dribble kejauhan. Iya, itu dia. Sebel banget gua. Nggak, kalau gua juga ngelihatnya tadi juga sempat nih ngebahas sebelum tag ini kan gua bilang ini Rashford ini bukan apa-apa. Kemarin tuh bener-bener kerasa jadi kayak 10 lawan 11. Iya. Karena Rashford tuh sama sekali jadinya kayak nggak terlibat, males. Iya, gitu jadi loh. Untungnya Leicester nggak terlalu mengancam. Kalau misalnya itu tadi kita lawan Arsenal, kelar kita kalau 10 lawan 11 kayak gitu. Kalau gue sih kepengen nanti lawan Arsenal sih Ronaldo yang main. Jadi Ronaldo, Sancho, Anthony. Terus nanti Anthony kebanyakan gaya minpol. Ya, itu yang gue takut. Puter-puter bola. Gue pikir. Gue ngelihat video dia yang di Ajax. Iya. Kan dia bikin muter-muter juga. Iya. Tapi sampai situ jatuh. Dia tertepar. Ngeri gua. Katanya pusing kepalanya. Anjing lu muter kayak komedi puter, main kayak gasing. Gasing anak SD ditarik cur gitu. Kan gue takutnya gitu. Ntar nanti udah di depan gawang Arsenal. Muter-muter dulu, bukan dikolin sama dia. Dan kalau kemarin kita lihat kan waktu lawan Soton, Casemiro main menit 80 ya Minpor ya. Kelas. Ya benar ya 80. Ya, 70. Ya, 74. Dia akan 74. Kemarin itu dimasukin menit 60-an ya. 56 apa berapa gitu kalau nggak salah ya. Mulai diinjek nih pelan, dan pada saat Casemiro masuk berasa tuh bedanya. Posisi Casemiro tidak pernah jauh dari lingkaran tengah. Di depan Varane, di depan si Lisandro. Ya. Benar-benar jadi shieldnya nih. Sekalinya dia maju ke depan, macam nggak ada lawan. Iya. Yang dia bawa bola, passing ke sana, terima lagi, maju ke tengah. Aku aja pengen lihat. Karena gini, mukanya kan kayak Batak. Iya. Petak-petak kan. Kalau di foto kan kesannya badannya besar. Iya. Kalau kecil orangnya. Aku bayangkan, karena kan dia sebenarnya pivot. Iya. Breaker. Iya. Ku bayangkan model Gattuso. Enggak lah. Pas ku tengok kayak gitu kan dia cara mainnya. Kok nggak pernah nonton dia berarti di Madrid? Enggak. Jujur aja enggak. Nonton dia itu cuma melalui highlight. Kalau di highlight kan di zoom, Mbak. Jadi enggak terlalu kelihatan. Ini yang kalian dengar tuh ngomongnya enggak jelas. Nonton cuman dia bilang kalau bilang nonton bola tuh belajar, katanya profesor. Berarti emang bolanya aku belajar supaya ya, tapi kan valid yang kau bilang kan gitu. Kalau aku kan enggak ngebahas Real Madrid, aku yang ngebahas MU. Kalau MU aku tonton semua kan. Ya, akhirnya pemain Madrid pindah ke MU gagap kok kan? Sebagian besar ya. Tapi kalau yang udah tahu aku enggak. Tapi intinya pas waktu aku lihat Casemiro bisa main kayak gitu, enak ya? Tenang hati, Pak. Tenang hati ya. Tinggal nunggu dia ngejeling match fitnessnya udah sama dengan yang lainnya. Ya. Aman nih gue. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Karena kalau gue ngeliat sih emang Ten Hag juga pinter kali ya. Dia naikin nginjek ini orang ke dalam itu pelan, ibarat kata pakai obat. Ya. Dosisnya. Ya Ronaldo kan dulu. Ronaldo juga kan sisa 5 menit pertandingan, sisa 10 menit pertandingan, 15 menit pertandingan. Nah, gitu. Ronaldo udah ngarep nih, lawan Arsenal gue 20 menit lah dapat ya katanya. Yang salto dia itu kan sayang kan. Iya. Dan Ronaldo, Johnny Evans tinggal gini aja plengok. Iya. Dan Ronaldo kemarin tuh gue lihat benar-benar
apa ya, kelihatan tuh bahwa gue semangat nih. Ya orang udah nggak ada opsi lagi ya, mendingan gue serius 2 kali gitu. kan yang pas Ya, dia ya. ke Eriksen yang dipotong, yang sekali dipotong sekali lagi kekencengan Eriksennya lambat. Sama Kelihatan loh itu. satu yang disayangkan yang dia udah minta bola, Malaysia nggak mau lepas bola. Iya, nggak mau lepas sih, ya itu juga. Tapi dari situ memang udah kelihatan. Oke, gue nggak tahu apa kemarin terjadinya itu, kita nggak mau berasumsi. Cuman mungkin yang kalau gue lihat di situ, oke ini udah transfer window udah tutup. Betul. I'm here, I'll make the best of At it. least you stay until January. Ya paling tidak sampai Januari, benar. Januari stay. Sama satu lagi yang gue suka dari pertandingan kemarin itu adalah pada saat sebelum pertandingan malah kan, waktu di tunnel nih ya. Bruno berdiri depan, ya kan, belakangnya De Gea. Depannya Leicester, Johnny Evans. Sikit pun nggak ada ngobrol. De Gea tuh cool aja gitu, nggak mau negor gitu. Johnny Evans juga nggak mau negor kan. Maksud gua, that's how you're supposed to act as a professional. Iya. Mau di luar lu teman, Terserah. Terserah. Tapi di tunnel. Wah, kalau lu nonton ulang kan, di video kan bisa lu nonton ulang ya. Yes. Lu lihat tuh, Bruno santai gini ngobrol sama De Gea, gini, De Gea pun santai gini kan. Johnny Evans sebelah itu dia diam lagi, gila. sebenarnya gini, and nothing personal, ya bukan, gua nggak usah bilang nothing personal atau apalah. Kita sama-sama tahu lah Maguire seperti apa sebagai seorang kapten yang salah posisi di line up atau. Gue juga nggak bilang bahwa Bruno ini udah menjadi kapten yang sempurna bagi MU, enggak. Tapi minimal yang gue lihat leadership tuh ada. Ada kepemimpinan. Lu lihat setiap kali ada satu pemain yang akan terancam kartu kuning, dia datang duluan. Dia yang akan melerai duluan. Dia yang datang duluan. Dan dia bertanggung. Waktu di Liverpool yang dia ngambil bola, dia berani jadi the bad guy. Dia berani ngambil tanggung jawab. Dan menurut gua itu yang nggak ada sama sekali di Maguire. Itu yang nggak ada. Bukan cuma ya Ashley yang dulu masih ada sekali. Asli masih ada lah kayak gitu-gitu. Maguire Valencia yang walaupun bahasa Inggrisnya nggak jelas, masih bisa tegas. Tahan bola, nah, itu dia. Tahan bola state gitu. Di luar ya error-errornya Maguire ya. Tapi leadershipnya dia itu juga. Itu yang. Dan kebayang sama gue di ruang ganti tuh sekarang ini kayak mana jadinya gitu. Maguire ada di situ, Ronaldo ada di situ, Bruno ada di situ, dan model Varane walaupun tenang kayak gitu, he's a leader, he's a winner. Dan Casemiro dia udah bilang di MU kan kamu nggak bisa bermain Champions League. Ah, tenang aja, aku udah punya 5. Kebayang nggak kau? Dia duduk di situ. Nggak usah banyak cakap, aku udah 5. Diam. Aku punya 5, diam aja kau. Iya. Untungnya dia nggak bisa bahasa Inggris, belum bisa kan gitu. Jadi gua tuh kemarin ngelihat itu tadi satu, ya walaupun babak pertama gua sangat puas mainnya, benar-benar satu taktuk, babak pertama bolanya cepat, babak kedua mulai turun gitu ya. Nah, kita juga sempat kebalikan zaman Ole kan. Ole itu kan second half team orang bilang gitu. Kalau ini kan enggak. Udah karena lawan Southampton juga babak kedua agak kewalahan, tapi sama satu lagi yang mesti lo appreciate, McTominay. Yes. Very effective. Gua nggak ngerti itu karena kedatangannya Eriksen atau enggak, tapi McTominay yang kita lihat tadi malam efektif banget men ya. Yes, 70 menit lah, 75 menit, he's a different McTominay. Sampai komentator juga bilang kok. He's a different McTominay. Setelah itu baru dia bikin kesalahan-kesalahannya mungkin yang dia belum bisa kontrol menurut gue, ya temperamennya itu juga, yang kayak dia narik Maddison, itu what's going on kan gitu. Lu udah bagus main, tapi lu masih bawa sistem lu yang dulu kan gitu. Tapi overall menurut gua dan ini bukan over memuji Erik ten Hag juga, tapi gua bilang pemain-pemain yang direkrut sama dia literally semua efektif, betul. Nggak ada yang salah pembelian so far ya. Kita tinggal lihat Anthony aja. Tapi melihat yang 4 yang udah masuk ini, Lisandro, Eriksen tuh mainnya enak. Gua ngeliatnya I don't think there's going to be any. Bahkan Casemiro yang kalau belum kita lihat sempurna, tapi menurut gua he's done. Ya Casemiro kemarin lah gue lebih fokusnya yang dini hari tadi ya. Kalau Imam Soton kan gue bilang gue masih sambil ini panji gitu ya. Gue ngeliat bener-bener posisinya depan back tengah, nggak jauh dari lingkaran tengah. Gitu. Aman banget back tengah kalau kayak gitu. Komunikasi Varane dengan ini juga bagus. Dan karena mereka pernah main tim pula. Memang nggak ada kendala bahasa. Kalau gue sih paling ya cacatnya cuma di Rashford aja. Bukan sangat ini, cuma maksudnya kalau di antara semua satu tim Rashford sama Elanga. Ya. Gitu gue sayangkan Elanga sih. Karena musim lalu kita sampai bikin channel untuk dia. Dia sempat sangat kita harapkan untuk mengangkat ini klub. Passionnya juga masih, dan gue yakin tuh passionnya juga masih ada. Gue nggak ngerti apakah lu tenggelam dan nggak bisa mengangkat diri lu di antara kualitas-kualitas yang baru masuk ini atau seperti apa, gue nggak ngerti nih.
Tapi lu terbuai sama pujian. Dengan pujian-pujian itu kita nggak ngerti kenapa. Tapi gua ngelihat Elangga sangat menurun. Within padahal break cuma 2 bulan kan. 2 bulan. And dropnya itu drastis loh. Kalau gue bilang 2 itu sih. Maksudnya nggak yang sampai jelek banget, cuma kalau misalnya yang lain rata-rata kita kasih 7,5, 8 gitu ya, ini Dia 6,5. Rasa benar di luar asisnya itu nggak istimewa sama kayak golnya lawan Liverpool juga kan gue bilang berapa kali bola dia mati gitu, cuma dapat bola Martial tuh gitu dapat gol. Kemarin juga untung aja tuh nggak di dribbling sama dia bolanya, bener-bener set. Dilepas aja. Pokoknya dari Dalot sekali ke Bruno sekali ke Rashford, ses gitu. Ya mudah-mudahan sih lawan Arsenal. Gue curiga juga babak kedua. Memang udah saving energi untuk hari Minggu. Karena memang kan jarak dekat banget nih. Dekat. Sementara ETH kayaknya modelannya kalau kita lihat dari 3 pertandingan terakhirnya ini, dia kalau udah dapat tim pakem udah itu aja. Nggak ganti-ganti lagi, udah ini aja. Iya. Jadi menurut gua ya udah babak kedua gua slow down the tempo dan udah mulai terlihat kan yang kayak buang-buang waktu, main-mainin bola, possession. Menurut gua memang udah bener-bener ya udah kita save energi untuk yang babak kedua. Walaupun bagi kita penonton jadi kesannya kayak jantungan ya kita pengecut lah, jantungan lah, belum. Aku sampai kesel aku. Ini ETH ini kadang-kadang kiring-kiring gue bilang. Lari-lari pula sama gue di samping ya kan? Oh iya itu karena jantungan. Aku jantungan, Pak. Mak jam. Main kau pemanasan aja gini gue pikir gitu. Aku sampai ku tweet, "Weh ETH, kau suruh dulu duduk itu." Aku pas pokoknya momen paling gak enak di pertandingan semalam pada saat Maguire pemanasan. Ya, betul. Padahal dia di sambil apa? Orang jantungan semuanya. Mau tendangan bebas James Maddison yang ditepis atau ya tadi sundulannya. Tenang. Aku santai. Jadi begitu lihat Maguire pemanasan, anjing ini dalam hati aku ngapain pula si tong ini ya kan? Woi, kalian cakap-cakap kalian tuh kecilkan sikit. Coba lah tengokkan dulu kapan terakhir back to back itu Minpor. Minpor. Cemananya Minpor. Gitu sama ya lawan pokoknya dari Soton, Leicester yang pengen yang sangat memuaskan menurut gua adalah passionnya. Passion main ini gitu loh terhadap lambang di dadanya luar biasa. Sama ya semoga ini bisa lu bawa pada saat nanti lawan Arsenal. Minggu jam 10:30 kita ya. Arsenal belum ada kalah ya? Belum. Rekor mereka 2-1. Ya, rekor mereka yang lama itu lah. Bukan, rekor mereka 5 pertandingan awal IPL nggak terkalahkan semuanya. Ya. Bukan tak terkalahkan ya, menang semuanya. Perfect, 15. Walaupun yang terakhir itu kan debatable tuh karena golnya menurut 97 something apa kalau nggak salah ya. Itu Liverpool ya. Arsenal. Tapi bahaya. Karena mereka juga lagi percaya dirinya lagi tinggi-tingginya ini kan. Iya, dua laga comeback ketika 1-0. Cuman satu yang bikin akan menarik pertandingan besok lawan Arsenal. Ini 2 tim yang secara mental dua-duanya lagi sehat nih. Ya, lagi naik. Lagi pede-pedenya. Walaupun mungkin Arsenal has the edge karena mereka lagi memimpin klasemen kan. Tapi itu juga bisa jadi bumerang. Karena lu lagi memimpin klasemen, MU juga lagi naik daun dari kondisi terpuruk. Kalau sampai lu jatuh, ini bisa jadi downfall kan gitu. Gini aja, yang selalu mematahkan rekor tak terkalahkan MU FC. Iya kan? Nggak terkalahkan The Invincible, hancur lawan MU. Jadi, Chelsea juga waktu itu winning run, hancur di MU. Jadi lawan Arsenal ini menurut gua adalah satu pertandingan yang ini rivalitas lama yang udah kita rindukan. Yes. Ketika dua-duanya dalam posisi prima. Iya, lagi di prime-nya gitu ya. Setiap mereka main tuh kayaknya udah pasti berdarah, kenceng gitu kan. Ditambah lagi sekarang kita punya modelan kayak Lisandro, ada nanti Casemiro main, Bruno, gitu. Di seberang siapa? Yang model-model Vieira gitu? Ada nggak? Thomas Partey. Kemudian ini siapa? Back tengahnya siapa? Saliba yang lagi bagus-bagusnya ini back Arsenal ya, William Saliba. Ben White. Nah, dia kan sekarang sering masang si Saliba sama Gabriel kan? Gabriel Magalhaes. Oh iya, si Jesus juga di sana ya? Iya, Gabriel Jesus gitu loh. Jadi menurut gua ini adalah satu match yang untuk anak lamanya IPL mungkin udah rindu. Ya. Terutama supporter-supporternya nih. Yang udah kenyang menjadi bahan ledek-ledekan orang. Walaupun belum juara lu saat ini ya, tapi paling enggak performa lu saat ini menunjukkan tim lu tuh punya kans gitu loh. Ini 2 tim yang bertahun-tahun nih, kita bisa bilang sama-sama bertahun-tahun tidak ngangkat trofi Premier League, bertahun-tahun dibully sama klub-klub lain,
bertahun-tahun dua klub ini saling membuli tapi nggak bisa saling mengejek terlalu dalam. Tapi saat ini Arsenal lagi memimpin puncak klasemen, MU juga lagi naik. Naiknya itu dari dasar klasemen. Dua-duanya lagi PD-PD-nya ketemu. Besok di mana nih, Min? Setengah 11 di Old Trafford. Di Old Trafford? Ya. Udahlah. Invincible juga kan hancurnya di OT. Jangan arogan. Suka kali. Jangan pernah ragukan kemampuan United untuk mengecewakan penggemarnya. Tapi kan kita ngelihatnya dari sisi konten juga, biar ada yang komen. Gak ada, udah jadi budak konten sekarang. Gila. Kecewa kali. Tapi ya enggak, tapi di luar itu semua memang benar. Ini adalah yang kayak kata Fuad, ini adalah sebuah pertandingan. Gak mau deket-deket kali sama dia. Udah, kau deket-deket aja, Bang. Ketemu orang tua, tadi kan aku kenalkan sama mama, udahlah. Si Bangkil, gua baru nyampe. Ada nyokap tuh, macam perempuan aku dibikinnya. Lu tau kan kalau misalnya orang pacaran nih ya, lu janjian makan nih ya, sama orang tua lu gitu, sama pasangan lu gitu, pacar lu nih. Jadi begitu ketemu kan langsung, itu mama udah ada. Kan anjing ya, gue laki. Gue bilang anjing kayak perempuan loh, kayak oh ya udah aku ketemu mama dulu ya. Itu udah kelamaan. Iya, aku mau bilang itu udah kelamaan, Wat. Bukannya nanya kabar apa segala, ya benar kan Minpor? Iya harusnya aku tanyakan, kayak mana Singapura kayak gitu ya kan? Itu kan gimana? Mana oleh? Paling kayak gitu kan. Ini ada nyokap tuh, anjing dalam hati. Gila orang ini kurasa. Ih, gila Opet memang. Awas Bang. Sakit. Di mana tadi pembahasan? Gak tahu kayak kata Fuad tadi lah ya. Bener-bener ini adalah klasik Premier League yang akan terulang lagi setelah bertahun-tahun mereka ini. Dulu kan Thierry Henry, Ruud van Nistelrooy, Paul Scholes, Roy Keane, Patrick Vieira, Ljungberg kan gitu kan. Sekarang Pires, Wiltord. Wiltord tuh gue benci banget. Udah mukanya kayak penjahat, nyebelin. Sama ini Ashley Cole, Martin Keown. Iya, pokoknya Arsenal dulu tuh emang nyebelin semua, mukanya bandit semua. Emang bandit. Ashley Cole, mungkin Martin Keown. Mungkin yang paling tenang sih ini aja. Ray Parlour. Petit. Ya mungkin yang paling tenang di antara mereka itu Bergkamp kali ya. Yang mukanya yang Ice Cold, enggak ini. Yang Ljungberg aja tengil banget tuh. Lo ingat gak yang Venezuela dapat penalti dotong satu? Iya. Kacau banget. Tapi ya itu rivalry itu kita harapkan kembali, bukan untuk ceng-cengan ya. Nggak ada itu Arsenal lagi. Lu ngomong kayak gitu kampungan lah. Tapi rivalry yang kita harapkan itu yang seperti itu lagi. Bisa nih dua klub, bisa kita saling melihat klub kita yang kesayangan kita ini berfight in the pitch again kan gitu. Lo ngerti nggak dia ngomong apa? Enggak, udah. At the end of the day you don't need to understand. Itulah pokoknya. Karena sesimpel kalau gua seneng ngelihat rivalitas ini, walaupun too early karena baru ya, baru 6 nanti, tapi paling enggak lu rindu sama kayak kemarin yang lawan Liverpool yang keras, ada ribut gitu. Bukan masalah menang atau kalah, menangnya tentu bonus ya. Cuman maksudnya kita mau ngeliat itu gitu. Kalau gue sih itu ya gitu. Menang buat tim gue itu jelas apa ya? Menang itu keharusan, cuma tanpa bumbu hambar jadinya. Itu maksudnya. Jadi bumbunya itu tadi. Panas. Siapapun bisa bikin nasi goreng. Iya. Tapi kalau bumbunya nggak kopasan, nggak pas, kurang sedap gitu. Cuma telur ceplok aja nggak kerasa kan gitu. Kerasa gitu. Arsenal suruh nanti setengah 11. Dan Arsenal tuh pertahanan lagi bagus-bagusnya. Kiper Ramsdale tuh lagi bagusnya. Plus kebangkitannya sini Odegaard. Ya. Apakah ini ada faktor karena Bellerin udah tidak di Arsenal? Nggak ngaruh, dia kan nggak main juga, ada 4 match. Ini kan nggak ada main Bellerin kan? 4 atau 5 match tuh Bellerin nggak ada main deh seingat gua. Iya maksud gua sebelum ke Barca kan dia juga nggak ada main loh 4 atau 5 match ini gitu seingat gua. Iya gitu loh Bellerin. Jadi gua berharap nanti sama kayak kemarin lawan Liverpool, panas, keras gitu. Gua mau ngeliat itu. Menang. United itu udah nggak menang lawan Arsenal tuh berapa? 6 pertandingan loh kalau gua nggak salah. Iya. Benar nggak? Kemarin lawan Leicester 5 pertandingan terakhir kita nggak pernah menang. Akhirnya putus. Menit-menit terakhir kebobolan lah. Iya. So, kita kalah dibantai lah. It could be the same as Leicester. Iya kan? Sama Liverpool juga kan udah berapa lama kita nggak menang di Premier League? Premier League zaman Oli menang lah sekali. Enggak itu di FA Cup kita yang menang. FA Cup menang yang tendangan bebasnya si Bruno gitu loh. Yang Bruno masuk babak kedua kan. Kalau di Premier League kan kita juga udah lama nggak menang. Arsenal bentar gue cek ya.
Gak usah kocek, banyak kali kita nggak menang lawan selama mendukung MU 2-3 tahun terakhir ini. Belum penasaran boy. Udah ngobrol aja, aku penasaran ini. Mama manggil kau. Anthony kemana ini, Pet? Anthony. Kalau kata kawan awak, inilah calon Maguire berikutnya, Pet, katanya. Siapa yang bilang? Adalah kawanku. Sebut aja lah namanya. Nggak kenal kau. Ya, Si Ando. Kalau kata si Ando, ini bakal calon-calon Maguire kedua nih, Pet. Terlalu terbeban oleh harga yang diletakkan ke dia. Kalau nggak nyetak gol dia dalam 1-2 pertandingannya dia, mental itu katanya. Enggak. Dia bukan goal getter. Itu yang mesti tahu. Ya, he's a winger kan gitu. Ya, dia bukan goal getter. Tapi mungkin karena menang ini. United yang 3-2. Itu lawan 2001 2002. Iya kan? Ya. Oh iya dong, yang penalti si Ronaldo. Iya. Penalti Ronaldo Itu lawan? Arsenal. Oh. Yang sempat 1-0, terus 1-1, kita unggul 2-1, seri 2 sama. Odegaard juga tuh bikin gol kalau gua nggak salah. Kalau gua nggak salah Odegaard tuh bikin gol. Dia bikin gol sama bikin penalti buat MU. Iya. Itu tahun? Benar. Iya benar, Odegaard bikin gol sama habis itu kan dia nekel kan? Iya, Desember 2021, 2 tahun lalu. Gitu. Jadi tahun lalu, sorry. Yang kalau kayak Anthony tadi, Iya. yang ditakutin itu kan dia nggak bikin gol. Tapi sebenarnya posisinya kan adalah seorang Iya, winger. winger. dan performanya dia adalah assist sebenarnya kalau lu mau ngambil Nah, iya. dari hitungannya kan. Walaupun gitu. assist cuma 4 musim lalu. Iya, itu juga. Ya kan kemarin udah kita bilang di episode kemarin. Ibaratnya kalau you're already in the bottom, there's nowhere else to go kan gitu. Jadi sebenarnya waktu dia Ajax juga itu bukan the bottom, he still playing attractively kan. Ya. Tetap main bagus. Cuman mungkin kontribusi dia musim lalu tidak seperti yang sewah nama dia yang lagi dilempar-lemparkan Tapi saat ini. sebenarnya harganya dia sama si Justin Fofana yang pindah ke Chelsea juga 80 juta loh. Ya. Iya. Dia kan 80 juta euro, si Anthony 95 juta euro kan? Ya. Sementara si Kukurea juga 80 juta euro loh. Jangan salah. Jadi sekarang nominal pemain bola kayaknya di angka 100-an itu udah normal kok. Iya, Udah sekarang ya. ya Jack Grealish aja 100. Ya Grealish 100. Kontribusinya apa sampai detik ini? Transfer fee-nya 72,6. Itu siapa? Justin Fofana, Leicester to Chelsea. Market price. Ya itu juga kemarin salah satu titik yang udah mereka kehilangan. Iya. Tanpa Fofana itu beda banget mereka. Ya. Nah, jadi Anthony ini kira-kira cocok nggak menurut kau? Dengan gaya main ETH sekarang ini? Tidak banyak main Brazil yang sukses di United. Ya dengan gaya mainnya ETH sekarang ini aku yakin sukses. Karena betul-betul mengandalkan speed kan, speed dan your technical ability untuk controlling the ball kan. Dan menurut gue ini bisa banget. Seorang Anthony itu bakal match banget. Kalau gua ngelihatnya bisa berhasil karena dia pernah ditangani sama ETH. Itu aja. Kalau masalahnya ladangnya kan beda nih yang digarap. Ya, satu di Eredivisie, Ya satu di kan? Premier League. Beda. Dia belum ketemu back-back yang seganas di IPL nih, kena model Luis Dang lagi atau kena model nanti si siapa? Jamal Lascelles, Fabian Schär gitu-gitu kan. Aku nggak takut sih, karena kau tengok Martinez setelah diobok-obok 4-0, entah apa yang dibilang dia, Liverpool, Southampton, kemarin lawan Leicester, itu beda banget dengan 2 pertandingan sebelumnya. Bahkan dia jadi player of the month kan? Yes, Di Sandro ya. 2 kali man of the match, kemarin player of the ya, month. gitu. Nah, kalau gue jelas gue punya harapan di pertahanan nih. Sangat gue punya harapan di situ saat ini. Apalagi dengan itu tadi 2 pemain baru yang bener nyetel gitu ya. So far gue puas sama transfer United. Yes, gue puas. Karena kayaknya ETH udah dapat semua pemain yang dia mau. Ya, kecuali Frankie De Jong. Ya. Ganti Gue udah ganti, Frankie Najong. De Nayong. De Iya kan, benar kan? Nah, Lu juga bangke. De Jong yang banyak. Gua tweet, gua mention, kagak dibales. Lu kurang ajar. Minpor, biasa lah, pecat aja. kayaknya. Cewek aja dibalesin semua satu-satu. Jadi balik lagi kalau gua puas dengan transfer United musim ini. Puas banget. Termasuk kiper untuk persaingan De Gea. Dubravka is a good one Ya. gitu loh. Dan maksudnya dia benar-benar menganalisa posisi mana yang dia butuh buat benahi. Cuma emang kan kalau lu menginjek banyak pemain dalam satu tim dengan tempo yang sekarang kan juga nggak gampang ya. Makanya gue rasa dia juga nggak ngotot nyari bek kanan karena dia ngeliat potensi Dalot. Ya kalau gua masih Ya kan? bisa ada ini, Ya, kalau dia memang bisa gua Dalot pakai sampai gitu. ini, Terus, kenapa enggak? Striker kayaknya memang benar ya selama ini dia bilang bahwa Ronaldo tuh akan stay kok. Gue udah ngobrol segala macam sama dia gitu ya. Berarti kan sekarang punya 3. Ronaldo,
Martial. Martial sama Rashford gitu kan. Jadi menurut gua dia benar-benar mengidentifikasi timnya, permasalahannya apa, butuhnya apa segalanya sampai datang nih semua. So far gua senang apa yang dilakukan ETH. Honest Terkait juga. harga sih gua bodo amat lah. Ya kalau sekarang gini, kalau harga itu nggak ada urusan dengan ETH. Ya. ETH taunya gue butuh ini, Iya, gua butuh ini. lu datangin. Malah sebenarnya ada, gue tetap Glazers out ya, dan gue tetap nggak suka dengan semua yang dilakukan manajemen. Cuman paling tidak gue kasih apresiasi when appreciation is valued lah ya. Minimal apa yang diminta ETH sekarang dijalankan. Apakah itu karena tekanan politik atau apa, itu nomor 2. Minimal yang diminta sekarang ini udah didatangkan. Anthony udah datang, Casemiro udah dikasih, Martinez sama yang lainnya kan udah duluan datang ya sama Malaysia. Jadi menurut gua ETH membuktikan, nih lu nggak kasih yang gue mau, nih kita kebantai. Yang kayak kemarin tuh yang kau bilang kan, Ya, ya. ini udah ada yang kau minta. Begitu ada kau minta, aku kasih hasil sama kau. Tapi gimana ya kalau sebenarnya performa buruk itu Sengaja. Itu namanya udah nggak supaya Maguire nggak main? Oh itu bisa. Itu mungkin Bukan sengaja supaya Unitednya terus Iya. main, enggak. itu bisa. Dia mungkin mikir ya kan, alamak kawan De ini. Gea kan sebel berapa kali kan sampai keluar yang nggak mau passing ke Maguire tuh berapa kali kan? Enggak, makanya mungkin ETH Gitu mikir loh. gini. Cemana lah aku bikin ya. Ini pemain termahal kita. Kapten pula kau nih, tapi tak guna. Loak kali lah kau. Dibisikan sama Lisandro, dah main jelek aja kau dulu. Buktinya Lisandro habis lawan Brighton bagus loh mainnya. Iya, makanya mungkin Sama mungkin Varane. kalau kau bikin kayak gitu ya kan ketua. Dalot bagus loh mainnya. Kau atur kayak gitu ketua. Nanti kau bikin dia cadangan dulu 1 kali pertandingan ketua. Ya kan? Baru kita performa, abadi Kami dia performa. Nanti dulu lagi dia. Kami akan pertahankan posisi bagus ketua. tuh. 3 pertandingan Maguire nggak Iya. main loh. 3 pertandingan Maguire nggak main, 3 3 menang. 3 2 clean sheet. pertandingan. Tabung oksigenku aman. Aman ya, nggak jantungan. Nggak jantungan. Jadi kadang-kadang kayak mana kalau ternyata mereka punya konspirasi kayak gitu. Kurasa pun nggak bisa jadi kayak gitu ya kan. Udahlah Bang. grup sendiri. Iya, kayaknya ada grup pemain yang Grup Maguire pemain nggak di situ. nggak ada Maguire. Atau mungkin WA grup khusus back-back aja. Udah gitu nanti Isinya Lisandro, Varane, Bruno, Lindelof, De Gea, Malaysia. Kayaknya isinya itu aja sama Dalot. ya, udah gitu nanti ada aja satu pemain yang agak longor ya kan. Woi, jadi kita meeting nanti sore di Salah ini. kamar. Tapi salah kamar. Datang Maguire. Meeting apaan? Aku nggak dengar, Bang. Oh enggak. Dalot mainnya bagus loh 2 pertandingan terakhir. Maksud Iya, gua, iya. yang kayak gue pernah bilang juga di podcast kan bahwa once lu punya rekan main yang bagus, Lo akan percaya diri lu termotivasi ya. nggak terangkat. Plus yang kita bilang, ketika pertahanan aman, di depan bisa kreatif membuka peluang. Kalau yang gue lihat kemarin ya, kalau lu tonton ulang lagi sebelum kick off, posisi Dalot bukan. Kalau lu lihat 4 back nih ya, Malaysia tetap di kiri, masih di area sendiri gitu ya. Ya. Kemudian di Sandro Farad, posisi Dalot kalau lu lihat lagi di garis tengah sisi kanan. Emang mau setinggi itu deh si ETH dia main. Ya, ya. Tinggi banget loh dia mainnya. Gitu loh. Ya, karena lu udah percaya sama yang 2 biji di belakang lu. Iya. 3. Dan lu lihat Bruno, walaupun kata Mimpor kadang-kadang jadinya kelewat kreatif. Maksudnya mereka tuh bisa membuka peluang, bisa menciptakan. Karena nggak perlu khawatir lagi. Mereka akan tetap track back. Udah lebih tenang mainnya. Tapi udah lebih tenang. Gue nggak perlu khawatir. Gue Dan- passing aneh-aneh. Dan tugas nggak dapet bertahan cek- lebih banyak di Erikson sekarang. Yes. Kalau lu perhatiin, Yes, lebih banyak yes. dia lebih banyak yang turun ke bawah Turun ke jemput bawah. bola gitu loh. Paling banyak lari nih. Paling banyak lari dia bener. 10 kilo. Betul, di antara semua pemain kan termasuk kemarin pas waktu lawan Soton kan. Soton dia salah satu pemain yang tertinggi jelajahnya, distance ya. jaya jelajahnya di semua pertandingan Iya. pada game week Iya. itu. Nah, sama paling yang gua bikin sedih ya itu James Garner. Jadi overall dari sisi transfer, kalau untuk pemain masuk gua puas, pemain keluar gua agak sedih. Ya. Tapi kemudian gua maklumi karena dengan adanya Casemiro berat peluang Garner untuk bertahan. Cuma anjing kenapa lu nggak jual Fred aja sih? Kan supaya bisa Joga Bonita itu. Sebel banget gua. kan 3 Brazil Berarti ya. kan lu tahu ya yang punya value siapa sebenarnya? Tidak ada satu tim yang mau nawar Fred. Bukan nggak mau Anjing. nawar, ditahan itu, Pak. No, nggak ada desas-desus sama sekali kan ada tim yang mau nawar Fred itu nggak ada. Enggak, sebelum nyampe ke media udah dibilang enggak, Friend enggak, not for sale. Sebel gua karena gua nggak mau kejadiannya Garner kayak ya mungkin nggak sebi. Enggak ada klausul nggak minta- buyback ya? nggak jadi. Enggak jadi. Cuma kompensasi 20% kalau gitu. Michael Keane pindah tuh bagus loh. Iya. Danny Drinkwater Iya, yang juara iya, akhirnya sama iya. Leicester. Karena selagi mereka dapat tandem yang bagus jadinya gitu.
Kenapa mesti Garner yang lu jual? Garner juga udah membuktikan diri, gue bisa loh ngangkat tim Iya, di sampai Forest promosi kan Iya, gitu. maksudnya bukan kerja dia sendiri sih. Ya, tapi maksudnya adalah dia terlibat kontribusinya. di situ gitu loh. Jadi overall untuk transfer masuk gue kasih nilai 8,5. Ya. Transfer keluar 5. enggak 4. 6,5 karena gue puas. Lingard keluar, Pogba keluar. Lingard kan nggak keluar, habis kontrak. Ya, maksud gue kan tetap Iya, kan nggak nggak diperpanjang diperpanjang. gitu loh. Bailey, iya dong. Bailey Bailey suka? loan kan ke Marseille. Suka kalau keluar. Bailey, ya suka aja. Udah terlalu apa? Udah terlalu. Kalau kemarin aku suka, sekarang aku sedih. Kenapa? Ini lini belakang kita kartu kuning rame kali, Pak. Maguire. Ada. Itu yang bikin aku sedih. Lindelof ada. Itu yang Phil nama Jones satu biji ada. itu yang aku takut. Phil Jones ada. Oh iya betul. Aku Selamat. iya. Ada meme-nya kan. Satu lagi transfer window aku selamat katanya. Phil Jones ini macam Harmoko. Iya, diam-diam di belakang aman terus. Bukan. Aman. Iya, Menteri aman, terus. aman terus. Enggak. Pak Harmoko tuh apa Jangan terus? jangan Harmoko. Kita kan orang bola. Sekjen yang satu biji itulah diam ya terus. Ganti Nggak, kan ketua. udah ganti sekarang. Ya enggak, waktu itu kan ganti ketua berapa kali dia tenang ya terus ya kan. Gila. Kenceng dukunnya ini kayak Yang gini. aku curiga, jangan-jangan klub ini bukan milik Glazer, milik Phil Jones. Dia chip in, Pak. Dia chip Dia chip in, in. dia chip in. Jadi kalau urusan transfer untuk transfer masuk gue bilang 8,5. Ya, karena De Jong memang ya udah gitu, kalau emang udah terlalu buang-buang waktu, tenaga, ya kan? Nggak worth it lah udah gitu. Lu Casemiro sebentar aja lo dealnya. Ya. Dan ini Just ini opini gue pribadi. Opini gue pribadi. Bukan cuman musim transfer window yang ini. Sampai kapanpun nggak akan, gue nggak mau ngelihat MU nawar Frankie De Jong lagi. Nggak usah lah. Itu udah penghinaan banget loh untuk ini klub. Jadi jangan lagi lo mau diludahin 2 kali lah istilahnya. Ya. Cuma itu kalau transfer keluar, yang lain overall gue sih oke kan. Si Hannibal kan juga akhirnya keluar kan? Oh, on loan. Iya kan? Ya pokoknya keluar deh itu dia, ke kemana dia? Minfor? Hah? Birmingham City. Birmingham ya, Peaky Blinders. Sama Ahmad juga. ya Ahmad Diallo ya. Taicong Ahmad emang Diallo. keluar. Tacung. Oh ya Taicong ya. Oh ya Taicong yang kita gedek kan, yang Iya, rambutnya iya. ganggu itu kan. Sama soalnya rambutnya Hannibal dengan itu. Hannibal. Terus si siapa? Ahmad Diallo. Southampton ya dia ya. Sunderland, sorry. Sunderland. Tiga, Bailey. Banyak juga loh sebenarnya. Lah, sebelum Matic. masuk ini aja kita udah buang 10, masuk 3 waktu baru Malaysia Lisandro sama siapa satu lagi? 3 pertama Erikson. Kita udah keluar 10. Iya. Ditambah lagi sekarang kita keluar 4 orang lagi. Jadi kita total 14 keluar, masuk 5. Ya, jadi so far kalau untuk transfer sih gue puas. Ya. Dan semoga tinggal Anthony aja nih ngebuktiin diri. Ya. Dan gue sangat berharap tidak seperti Sancho yang lambat panas. Gua agak lebih percaya Anthony lebih cepat sih masuknya. Karena satu ya balik lagi tadi faktor ETH. Faktor ETH. Pernah sama ETH tinggal menyesuaikan dengan laga di Premier League kan gitu. Plus melihat yang tadi yang gue bilang juga tentang ETH bisa memotivasi Lisandro untuk begitu cepatnya beradaptasi. Karena dulu Vidic aja sampai berapa bulan baru bisa gelling in. Enggak dong, Vidic mah sebulan 2 bulan udah oke mainnya kan. Vidic masuk di Januari. Berapa bulan kan? Sebulan 2 bulan. Iya. Ini 2 minggu gitu loh maksudnya. Jadi menurut gua ETH mungkin ada satu kelebihan yang tidak terlihat di kita, tapi di ruang ganti gue yakin orangnya bisa memotivasi percaya diri para pemainnya. Dan menurut gua ditambah lagi Anthony kalau kau lihat mukanya sengak. Ya, pede nih anak. Ini model-model anak yang ibaratnya keras kepala dan percaya dirinya agak kelewatan, agak mengganggu. Jadi menurut gua dia akan bisa langsung gelin. Apalagi dia udah kenal sebagian besar daripada pemain-pemain yang ada di klub itu saat Dia ini. cuma kenal sama Lisandro Malaysia. Lisandro, dia kenal Donny van de Beek. Ya, Van de Beek. Iya kan? Casemiro. Ya, di Brasil, ya. Iya kan? Dan Fred. Dia kenal. Kalau gue sih berharap lawan Arsenal dia main dari awal Ya, sama Casemiro. gue juga begitu. So he could be our element of surprise against Plus Arsenal. dia di Ajax sempat main juga kan. Jadi seharusnya match fitness dia udah aman kan gitu. Kalau gue sih berharap itu lawan Arsenal ya. Jadi lawan Arsenal nanti salah satu partai yang lumayan yang gue tunggu ya setelah 5 match ini, karena itu tadi ini old rivalry. Ya. Yang udah lama nih timnya katro gitu ya. The old cracks meet again. Ya, kalaupun lu duel kan peringkat 6-7 gitu kan. Ya. 5-6. Nah, ini sekarang 1 sama 5 gitu loh. Maksudnya dan yang 5 ini juga 5 ngerangkap dengan tren yang positif gitu loh.
Tapi Arsenal cukup bahaya. Arsenal itu cukup enak mainnya dilihat berapa pertandingan. Mereka berapa poin sih? 12 ya? 15. Menang semua. Menang semua ya. Menang semua. Gitu. Arsenal bahaya. Arsenal itu bahaya. Bahaya. Jadi kalau kita Cuma memang 15 dia kan dia belum ketemu lawan yang sepadan ya. kan gitu. Tapi paling tidak kalau misalnya United besok kita bisa mencuri 3 poin, artinya kita sudah mengurangi jarak mereka juga kan. Ibaratnya bikin mereka jantungan juga. Ya, kan? kalau misalnya kita United menang 12. United 12 dia 15 Mereka 15, tetap kan, iya. selisih 3 gitu loh. Itu aja sih kalau dari gua ya. Selamat menikmati akhir pekan. Selamat menikmati kemenangan 3 kali berturut ini dulu lah. Ya, nikmati. Kan udah lama kalian nggak rasakan kan? Iya. Mana tahu kalian udah Di lupa. timeline itu ya. Nah, sepi. Gua curiga yang punya media pada marah nih. Wih, nggak laku nih, udahlah, siram sedikit, Enggak. ya kan? Dulu kalau buka Twitter ya kan, mentionan tetap ada. Tapi sejak menang-menang MU nih, mentionan ya? enggak rame, Wak. Kayaknya bener. Fans-fans kita ini rata-rata masuk goa kemarin. Ini tiba-tiba rame lagi. Parah. Nggak ada nyali kalau jadi orang. Ya, berdiri aja di Biasa depan aja, goa. takut. Bukan berarti kita nggak punya goa, berdiri di depan goa. Diri, nggak usah masuk, Nggak usah masuk. Kecuali hujan, hujan masuk baru dalam, masuk. gitu ya kan. Cari sinyal tuh di luar. Tapi kalau udah, itu aja. Oke, Enjoy the weekend. Jam berapa? Sekali lagi. 10:30 Arsenal di video. Ya. Mau Ya. nobar sih. Yang Di mau video? nobar di Wih Jakarta di Pangeran Jakarta Oh ya, Di Wi Pangandaran. Jakarta bikin acara nobar di Orchard. di apa? Orchard, Jauh banget anjing. Orchard Jakarta. Pangjai. Gila, Orchard Jakarta. Sawah besar, sawah besar. Jadi Tahu dia. bagi teman-teman yang ingin nonton bareng bersama United Indonesia Jakarta, silakan datang ke Orchard Pangeran Jayakarta. Bukan Ya, Orchard yang pijat ya. ya itu. Satu tempat itu. Udah nggak ada Nggak ada. Udah ada lagi. Aku tahu udah ada lagi. Lantai 3. Salah. Ada HTM-nya. Ada HTM nggak? 40.000. 40.000. Itu 40.000 udah dapat apa aja? Snack sama Kamar mandi dalam. Snack, kamar mandi dalam, Anduk. anduk, teh panas. Kalau mau pakai es teh manis dan teh hangat itu lain di luar biaya itu. Ya, pokoknya Indomaret di Kemang. oh, Dan juga Indoman ada. United Jakarta juga ada mengadakan nonton bareng Kemangnya di mana? Kemang. Kemangnya di mana? Pitch 98. Apa? Pitch 98. Oh, pitch 98. Oke. Ya, Jadi ya. lo pilih deh. Lu Bagi pilih. yang di selatan mungkin enaknya ke Indomaret Kemang. silakan. Ke Kemang. Yang daerah Kalau kota yang di dari kota, kota silakan atau ke anak kota. selatan yang mau ke kota, anak barat mau ke kota. Nah, Oh, kan yang gitu. selatan Karena mau ke kota silakan. Biasanya kan emang ke kota semua kan gitu. Cibubur ya, Bang? Ya, orang Cibubur juga boleh ke kota nggak apa-apa. Selagi bensin lu ada, duit lu ada buat bayar Grab, jangan naik Grab yang biru aja nih, Jadi pembukaan poros kuliner. Ya. Isi poros salam. Ya. Penutupan Poros poros jalan. jalan. Gua Fuad. Gua Patrick. Thank you. Bye.